Rio sudah bekerja 3 bulan sebagai pengawas malam di sebuah gudang logistik besar di pinggir kota. Pekerjaannya sederhana, memantau 16 layar CCTV dan mencatat pergerakan mencurigakan. Namun sejak beberapa hari terakhir, ada satu hal yang membuatnya gelisah. Kamera nomor 09. Lorong di kamera 09 dikenal sebagai lorong paling sepi. Tidak ada akses manusia kecuali pagi hari ketika barang diantar. Tapi 2 malam terakhir, Rio melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di ujung lorong, muncul bayangan tinggi, seperti sosok berbalut kain gelap, berdiri tanpa gerakan. Awalnya Rio pikir itu pantulan atau kerusakan kamera. Namun ketika ia zoom perlahan, bayangan itu seperti menoleh ke arah kamera. Padahal lorong itu tidak punya cermin dan tidak ada lampu rusak yang bisa menimbulkan refleksi. Malam ketiga, Rio memutuskan menonton lebih serius. Tepat jam 2:13, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Rio menelan ludah. Ia mencoba bicara pada dirinya sendiri. Mungkin teknisi belum beresin, tapi tubuhnya menegang begitu. Monitor 09 bergetar, bukan karena gangguan, tapi karena ada gerakan cepat dari ujung lorong. Sosok itu melangkah perlahan, namun pasti. Langkahnya tidak terdengar, tapi Rio merasakan berat di ruang kontrol, seperti seluruh udara mengental. Ketika sosok itu sudah berada di tengah lorong, kamera mulai memunculkan distorsi garis-garis hitam. Namun di sela distorsi, Rio melihat hal yang membuatnya gemetar. Lorong di belakang sosok itu terlihat semakin panjang, seolah memanjang sendiri, menghilang ke kegelapan. Itu gak mungkin, gumamnya. Rio membolak-balik arsip rekaman selama seminggu terakhir. Lorong itu selalu terlihat normal. Baru 3 malam ini, bentuknya berubah. Panjangnya bertambah, dan sosok itu semakin mendekat. Pukul 02,27. Monitor 09. Tiba-tiba zoom sendiri. Tanpa perintah, tanpa tombol ditekan, layar menampilkan wajah sosok itu atau setidaknya sesuatu yang menyerupai wajah. Cekung, tanpa mata, hanya 2 lubang hitam yang terus berdenyut seperti sedang bernafas. Ini bukan kamera biasa. Rio bergeser menjauh dari monitor. Mendadak lampu ruang kontrol padam. Hanya monitor 09 yang tetap menyala dengan cahaya redup kehijauan. Sosok itu kini tepat di depan kamera. Tapi yang membuat Rio panik bukan itu, melainkan suara langkah di belakangnya. Pelan, menyeret, tepat seperti langkah yang terdengar dari video rekaman. Rio perlahan menoleh. Ruangan sangat gelap, tapi ia bisa melihat siluet seseorang berdiri di sudut ruangan. Tinggi, kain gelap, tanpa mata. Monitor 09 bergetar keras, lalu menampilkan sesuatu. Punggung Rio sendiri sedang berdiri sangat dekat dengan kamera di dalam lorong. Rio bagaimana mungkin dirinya ada di 2 tempat. Lalu monitor gelap, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah tarikan nafas panjang dari telek. Setelah malam itu, tak ada yang menemukan Rio. Penjaga baru melapor bahwa kamera 09 sering memperlihatkan seseorang berdiri di ujung lorong, tinggi, diam, seperti menunggu sesuatu.